Fakta menarik tentang PON 20 Papua. Ajang olahraga seperti Olimpiade, Asian Games maupun PON, Pekan Olahraga Nasional, tak hanya tentang olahraga semata. Event seperti itu juga bisa menjadi sarana promosi yang ampuh bagi negara atau daerah yang menjadi tuan rumah, termasuk di bidang pariwisata. Ajang PON ke-20 yang akan berlangsung di Papua juga didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Mereka mengklaim gelaran yang populer dengan sebutan PON 20 Papua itu tak akan kalah seru jika dibandingkan Olimpiade Tokyo 2020 yang baru saja berakhir pada awal bulan ini. Alasannya, selain menghadirkan venue bertaraf internasional, beberapa fasilitas diambil dari kekayaan alam dan budaya Papua. Hal itu diungkapkan melalui akun Instagram Kemenparekraf RI pada 24 Agustus 2021. Unggahan itu membeberkan 5 fakta menarik dalam gelaran PON 20 Papua yang akan berlangsung pada 2-15 Oktober 2021. Berikut 5 fakta unik tersebut. Satu, mempertimbangkan keamanan. Sama seperti Olimpiade Tokyo, PON 20 Papua seharusnya diadakan pada 2020. Namun karena pandemi COVID-19 membuat pemerintah terpaksa menunda gelaran PON ini sebelum akhirnya menggantinya pada Oktober mendatang. Saat perkembangan situasi nasional, kesehatan, dan infrastruktur lebih siap, tulis unggahan tersebut. 2. Cakupan wilayah yang luas. PON sebelumnya biasanya dilakukan tak lebih dari 2 kota. Namun PON di Papua 2021 menjangkau 4 lokasi, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Penyelenggaraan cabang olahraga, cabur, yang dikompetisikan juga terbagi di 4 kota, kabupaten itu, yakni Kota Jayapura meliputi 15 cabur dengan 21 nomor disiplin, Kabupaten Jayapura menggelar 14 cabur dengan 22 nomor disiplin, Kabupaten Mimika dengan 9 cabur dengan 12 nomor disiplin. Terakhir, Kabupaten Merauke dengan 6 cabur dengan 6 nomor disiplin. 3. Gunakan Stadion Lukas NMB. Hal unik terjadi saat digunakannya Stadion Lukas NMB sebagai salah satu venue olahraga. Stadion yang diambil dari nama pahlawan asal Papua memiliki taraf internasional dengan konsep dan filosofinya diangkat dari kekayaan alam dan budaya Papua. Stadion Lukas NMB misalnya. Stadion yang dipersiapkan khusus untuk menyambut PON 20 ini menyerupai bentuk honai, atau rumah adat Papua ditambah fasad baja dengan ukiran tradisional Papua, terang unggahan tersebut. Stadion ini juga telah memenuhi standar internasional. Lapangan sepak bola sesuai standar FIFA, sarana atletik dengan standar IAAF, dan arena akuatik bersertifikasi FINA. 4. Noken ikon Papua. Saat PON diselenggarakan nanti, pihak penyelenggara akan menjadikan 25.000 noken sebagai official merchandise untuk PON 20 bagi atlet dan ofisial. Merchandise ini terwujud dengan kolaborasi BP PON dengan mama-mama Papua yang juga diberikan lokasi untuk menjual noken Papua ini, tulis unggahan itu. Noken merupakan ikon kearifan lokal Papua sebagai alat untuk membawa barang-barang. Noken juga diakui UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda. 5. Maskot endemik Papua. 2 maskot Papua, kangpo atau kanguru pohon dan drawa, atau cendrawasih dipilih menjadi maskot endemik Papua. Keduanya kini menjadi hewan yang dilindungi di Indonesia sekaligus menjadi maskot PON 20 Papua. Hewan kanguru pohon atau kangpo merupakan salah satu hewan endemik langka yang populasinya menurun hingga 80% sejak penemuannya pada 1990. Sedangkan cendrawasih, atau ikon drawa, juga merupakan hewan yang dilindungi karena rentan terhadap perburuan ataupun perdagangan ilegal. Adanya 2 maskot ini diharapkan dapat memberi pemahaman akan keragaman alam Papua yang patut kita jaga bersama, tutup unggahan tersebut.
Dalam rangka mendukung PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua, Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional, PB PON, Bidang Sosial Budaya meluncurkan aplikasi Papua Tourism dan Gerai Honai Papua. Koordinator Sosial Budaya PB PON Papua 20 Septinus mengatakan, kedua program tersebut adalah merupakan wujud dari hasil identifikasi dan inventarisasi potensi budaya dan objek wisata yang berada di 4 wilayah. Tujuan dari launching aplikasi Papua Tourism adalah untuk mengenalkan dan mempromosikan seluruh objek wisata yang ada di 4 klaster PON 20 Papua, baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah, dan sebagai e-commerce penjualan produk budaya secara online, jelas Septinus. Dilansir dari kanal bisnis liputan6.com, 19 Agustus 2021. Sementara, tujuan program Gerai Honai Papua adalah mengenalkan dan memasarkan semua hasil produk budaya dari 4 klaster PON 20 Papua, seperti anyaman, tas, noken, ukiran, lukisan kulit kayu, gerabah dan kuliner lokal secara online melalui aplikasi Papua Tourism dan secara langsung di Gerai Honai Papua, kepada seluruh atlet, ofisial dan tamu undangan yang akan datang ke Papua. Pihak panitia juga membuat media sosial resmi dari Papua Tourism. Untuk Instagram dapat dilihat di Papua Tourism, sedangkan YouTube dan Facebook resmi menggunakan nama Papua Tourism.